Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Pondok Pesantren As-Siddiq Ngawen Gunung Kidul yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senang-senang karuniakan pada hari ini dan kesehatan kenikmatan Allah. Pengajian pagi yang pagi ini tentang tafsir surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Pada ayat ini lam yakulil ladina kafaru, tidak akan orang-orang kafir min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab, musyrikin, dari golongan orang musyrik, untuk berhenti dari kekafirannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Alladzina kafaru amma ahlul kitabi, orang-orang kafir itu diantaranya adalah ahlul kitab. Siapa ahli kitab itu? Fahumul yahudu wan nasara. Dia adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal musyrikuna abadatul awsan wa niran minal arab wa minal azm. Dan orang musyrik itu adalah para penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api, baik dari kalangan orang Arab maupun non-Arab. Qala Mujahid, lam yakunu munfakina, yakni muntahina hatta yatabayyana lahumul haq. Orang-orang kafir, baik dari golongan ahli kitab, orang Yahudi maupun Nasrani, dan orang-orang musyrik, para penyembah berhala, penyembah api, baik Arab maupun non-Arab, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Mereka tidak akan meninggalkan kekafiran dan kemusyrikan mereka. Hatta yatabayyana lahumul haq, sampai datang kepada mereka itu bukti kebenaran. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ai hadzal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ayat berikutnya, Rasul minallahi yaslu suhufan mutahharrah, yaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka itu suhufan mutahharrah, yaitu lembaran-lembaran yang disucikan. Ayat ini merupakan penjelasan tafsir dari Al-Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka itu bukti yang nyata. Apa bukti yang nyata itu? Rasulun minallah, seorang Rasul dari Allah, utusan Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka itu lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dimaksud Rasulun ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yatluhu minal Qur'an, dan yang apa yang dibacakan kepada mereka dari Al-Qur'an Al-Azim yang mulia, alladzi huwa muktatabun fil malaa'il a'la, yang telah tertulis di kalangan penghuni langit atas, fi suhufim mutahharah, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Kaqaulihi ta'ala, dan ini seperti dalam firman Allah yang lain, fi suhufim mukarramah. Al-Quran itu tertulis di dalam suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah,
yang ditinggikan lagi disucikan. Lembaran itu ditinggikan dan disucikan. Bi'ai disafara di tangan para utusan. Para utusan kiramin bararah, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Fiha kutubun qayyimah. Ini juga menerangkan tentang suhuf yang disucikan. Qala Ibnu Jarir, ai fi suhufil mutahharah. Di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu kutubun minallahi. Di sana terdapat tulisan-tulisan dari Allah, qimatun yang bernilai, adilatun yang adil, mustaqimah yang lurus, laisa fiha khata'un, tidak ada di dalamnya itu kesalahan. Li'annaha min indillahi azza wajal, karena tulisan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan yang maha sempurna, tidak akan didapati di dalamnya itu kesalahan, tidak akan didapati di dalamnya itu perselisihan, pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Wa qala Qatadah berkata, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka itu lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang disucikan. Yaqrul Quran bi ahsanil dzikri. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan sebaik-baik sebutan. Suhufan mutahharah. Lembaran-lembaran yang disucikan. Ini adalah sebutan yang paling baik. Wa yusni alaihi bi ahsani sana'i. Allah pun juga memuji Al-Qur'an ini dengan sebaik-baik pujian. Suhufan mutahharah. Waqala Ibnu Zaid berkata, fiha kutubun qayyimah. Di dalam suhuf yang disucikan itu terdapat tulisan-tulisan yang lurus, maksudnya adalah mustaqimah. Artinya di dalamnya tulisan itu mengandung petunjuk ke jalan yang lurus, mu'tadilah, mengandung keadilan, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ayat berikutnya, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah orang-orang yang telah diberi kitab itu bercerai-berai, berselisih, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka itu bukti-bukti yang nyata. Jadi ahli kitab ini, baik orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, mereka itu menjadi terpecah belah setelah datangnya bukti yang nyata kepada mereka. Dan ini seperti dijelaskan di dalam surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhum bayyinah wa ulaika lahum adzabun alim. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka itu bukti yang nyata, penjelasan yang nyata. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapat azab yang pedih. Yakni bidzalika ahlul kutubil munazzalati 'alal umami qablana. Ini adalah kepada ahli kitab, para orang-orang yang telah diberikan kitab dari umat-umat sebelum kita. Ba'da ma'aqama Allahu 'alaihimul hujjat wal bayyinat tafarraqu. Setelah Allah menegakkan kepada mereka itu hujjah, setelah Allah menurunkan kepada mereka bukti penjelasan yang nyata, tafarraqu, mereka berselisih, mereka berpecah belah. Wahtalafu billadzi aradahu Allahu min kutubihim. Bahkan mereka itu berselisih tentang orang-orang yang Allah kehendaki di dalam kitab, dalam tulisan tersebut, dalam kitab tersebut. Wahtalafu ikhtilafan kabiron. Mereka berselisih
dengan perselisihan yang sangat besar. Di antara ahli kitab, setelah datangnya Rasulullah Muhammad SAW membacakan Al-Quran ini, di arah ahli kitab ini pun berpecah belah. Ada di antara mereka yang beriman, misalnya dari kalangan Yahudi Abdullah bin Salam, dan kebanyakan ada di antara mereka yang tetap di dalam kekafirannya. Demikian pula orang Nasrani, setelah datangnya Rasulullah ini, maka di antara mereka ada orang yang beriman dari kalangan orang Nasrani. Contohnya Raja Najasyi. Dia beriman setelah mendengar tentang adanya Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Tapi di antara mereka pun juga ada yang tetap di dalam kesesatannya. Demikian pula orang musyrik. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman setelah datangnya Rasulullah membawa Al-Quran ini. Banyak di kalangan para sahabat, mereka kan hidup di kalangan orang-orang Quraisy yang kemusyrik, orang musyrik Quraisy. Tapi banyak di antara mereka pun kemudian beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya seperti Umar bin Khattab, contohnya Khalid bin Walid, misalnya salah satu yang nampak. Sebelumnya dia adalah penentang dakwah Nabi. Dia adalah orang musyrik yang menentang dakwah Nabi. Maka setelah datangnya bukti dan penjelasan ini, mereka menjadi beriman. Tapi di antara mereka orang musyrik ada tetap dalam kekafiran kemusyrikannya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Maka ini menunjukkan bahwa setelah datangnya petunjuk, setelah datangnya Al-Quran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, maka ahli kitab orang musyrik ini akan berpecah belah dengan yang sangat banyak. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Ana Yahudah talafu ala ihda wa sab'ina firqah." Sesungguhnya orang Yahudi ini akan berpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna Nasara ikhtalafu ala isnaini wa sab'ina firqah. Sesungguhnya orang-orang Nasrani akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummatu ala salasin wa sab'ina firqah. Umat ini pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua golongan itu akan masuk neraka illa wahidah, kecuali hanya satu golongan yang selamat. Qalu man hum ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, siapa satu golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Qala, maka beliau mengabarkan, ma'ana al-wa'adi, yaitu golongan di mana aku dan sahabatku ada padanya. Artinya golongan yang tetap berpegang teguh kepada sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, yang senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi, sunnah khulafaur rasyidin, mahdiyin yang mendapat petunjuk. Kemudian ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dalam agama yang lurus. Hal ini seperti firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum kalian seorang rasul pun, kecuali aku mewahyukan kepadanya, sesungguhnya Allah itu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, sembahlah aku oleh kalian. Ini setiap rasul dakwah mereka sama. Semua rasul itu dakwahnya ada tauhid. La ilaha illallah. Walihada qala hunafa'a. Kama yang lurus. Muktahan pindah minasyirik ila tauhid. Yang lurus, yang pindah dari kesirikan menuju kepada tauhid. Sebagaimana firman Allah yang lain, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. An i'budullaha, di mana rasul itu mengajak untuk menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan rasul-rasul tersebut senantiasa menyeru menjauhkan umatnya dari taghut.
Jadi itu sesuatu yang disembah, yang diibadah, yang ditaati selain Allah Ta'ala. Wa yuqimus shalah. Ya. Kemudian tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, menyembah kepada Allah dengan ikhlas, kemudian menegakkan sholat. Wa yuqimus shalah, menegakkan sholat. Wa ya asrafu ibadatil abadat. Dan ini merupakan bentuk ibadah badan yang paling mulia. Yang paling tinggi itu adalah ibadah sholat, ibadah badan yang paling mulia. Wa yu'tuz zakah. Wa yu'tuz zakah, orang membayar zakat. Wa hiya ihsanu ilal fuqara'i wal muhawij. Yaitu adalah merupakan bentuk berbuat baik kepada orang-orang fakir dan orang-orang membutuhkan. Yuqimus shalah ini berbuat baik kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yu'tuz zakah itu menunaikan zakat adalah berbuat baik kepada makhluk Allah. Itu orang fakir dan orang membutuhkan. Wa dzalika dinul qayyimah, maka seperti itu agama yang mengandung perintah seperti itu adalah agama yang lurus. Ai al-millatul qaimatul adilah, yaitu agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang adil. Agama yang adil, agama yang pertengahan. Kemudian ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Pada ayat ini Allah mengatakan yukhbiru ta'ala an malil fujjari min kafarati ahli kitabi wal musyrikin. Allah mengabarkan tentang akibat para pendosa, orang-orang yang durhaka dari orang-orang kafir, ahli kitab, orang musyrik. Al-mukhallifina likutubillahil munazzalah, orang-orang yang menyelisih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa anbiya'illahi mursalah, orang-orang yang menyelisih para nabi yang diutus oleh Allah. Annahum yaumal qiyamati fi nari jahannam, mereka itu besok pada hari kiamat di neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ai makithina fiha, mereka tinggal di dalamnya. Tempat tinggal menetap mereka di neraka jahanam. La yukhawwaluna anha, dan tidak akan pindah dari situ. Neraka jahanam itu dia tidak akan pindah dari situ, tidak akan keluar. Wala yazulun, dan juga tidak pernah akan lenyap neraka itu. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ai syarrul khaliqatil lati bara'aha Allah wa dara'aha, maksudnya adalah sejelek-jelek makhluk yang diciptakan oleh Allah, sejelek-jelek makhluk yang diadakan oleh Allah di muka bumi ini. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ini adalah merupakan kesempurnaan Al-Qur'an, di mana Al-Quran itu menyebutkan berpasangan. Setelah menyebutkan kondisi orang-orang kafir, orang-orang celaka, orang-orang penghuni neraka, maka di sisi lain kemudian Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang sebaik-baik makhluk, orang-orang yang akan menempati surganya. Kadang menyebutkan secara berpasangan, kadang menyebutkan laki-laki, diikuti menyebut perempuan. Kadang-kadang menyebutkan dunia, kemudian diiringi akhirat. Kadang-kadang menyebutkan satu motivasi, dorongan. Kadang Allah menyebutkan ancaman. Kadang-kadang kabar gembira, peringatan. Dan kadang-kadang kabar gembira, basyirah, wa nadhirah. Kadang-kadang menyebutkan tentang
ancaman. Ini adalah menunjukkan tentang kesempurnaan Al-Quran. Pada ayat ini, setelah ayat sebelumnya menyebutkan kondisi orang kafir, baik orang ahli kitab dan juga orang musyrik yang menjadi penghuni neraka dan menjadi sejelek-jelek makhluk, maka kemudian Allah menyebutkan ini. Summa akhbara ta'ala an halil abrar alladzi amanu bi qulubihim wa amilus solihati bi abdanihim. Kemudian Allah mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti, yaitu alladzina amanu bi qulubihim, orang yang beriman di hatinya, wa amilus solihati bi abdanihim, dan beramal soleh dengan anggota tubuhnya. Jadi ini menunjukkan iman itu di dalam hatinya, kemudian amal soleh itu melalui anggota badannya. Bi annahum khairul bariyah, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk adalah orang-orang yang beriman di hatinya dan beramal soleh dengan perbuatannya. Artinya iman yang di hati itu tercermin di dalam perbuatan lahiriahnya. Ulaika hum khairul bariyah, mereka sebaik-baik makhluk. Waqad istadalla bihadil ayati Abu Hurairah wa ta'ifatun minal ulama ala tamdilil mu'minina min bariyah alal malaikati biqaulihi ulaika hum khairul bariyah. Berdalil dengan ayat ini, Abu Hurairah dan sebagian ulama menyebutkan tentang keutamaan orang mukmin dari kalangan manusia di atas malaikat. Artinya manusia yang beriman itu lebih mulia daripada malaikat. Berdasarkan dalil dari ini, ulaika hum khairul bariyah. Mereka orang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat berikutnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jazaa'uhum, balasan bagi mereka, bagi orang yang beriman dan beramal soleh tadi, inda rabbihim, di sisi Allah, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, jannatu adn, yaitu surga Aden. Jannatu Aden, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, di mana surga Aden ini disifati mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Yang di dalam penjelasan ayat yang lain dikatakan sungai ini ada sungai dari air yang tidak berubah warna dan baunya. Ada sungai yang berasal dari susu yang tidak berubah rasanya. Juga air yang berasal dari air khamr, khamr yang lezat. Juga ada sungai dari madu yang tersaring. Ini di antara sungai-sungai yang mengalir di bawah surga Aden ini. Khalidina fiha abada, mereka kekal abadi di dalamnya. Bila intisolin, tidak ada habisnya, wala inhidoin wala farok, jadi tidak pernah ada selesainya, tidak berhenti, tidak selesai. Artinya terus menerus tinggal di surga Aden. Radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya, kepada Allah. Wa maqamu ridhahu anhum a'la mimma utuhu minan na'imil muqim. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan ridho Allah itu bagi mereka itu lebih tinggi dari apa yang diberikan Allah kepadanya berupa kenikmatan yang abadi. Jadi keridhaan Allah itu di atas kenikmatan yang abadi. Waradu anhu, mereka pun juga ridho, puas terhadap pahala yang telah diberikan Allah kepadanya. Ima manahahu minal fadlil amin, mereka puas terhadap apa yang telah dia terima dari Allah yang berupa karunia yang menyeluruh, yang sempurna. Dan liman khasya rabbah, ada jazaa'u hasilun liman khasyallaha. Jadi pahala-pahala yang disebutkan di surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dia kekal abadi di dalamnya itu adalah merupakan balasan yang akan diterima bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqahu haqqa taqwa,
bagi orang lain yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ambadahu ka'annau yarahu, balasan bagi seorang yang menyembah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Jika dia tidak melihatnya, maka ia meyakini bahwa Allah telah melihatnya. Ini adalah tingkatan ihsan di dalam ibadah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ubirukum bi khairil bariyah." Maukah aku beritahu kepada kalian sebaik-baik makhluk? Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Apa itu sebaik-baik makhluk? Rajulun akhadha bi inanil farasi fisabilillah. Kullama kana mi'atun istawa alaih. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah, sudah bersiap di atas kudanya, telah memegang kendali kudanya. Ulama kana hayatun, setiap kali musuh datang istawa alaih, dia segera pacu kuda itu menuju kepada musuh yang datang tadi. Itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Nabi pun juga bertanya lagi, Allah ubirukum bil bariyah, maukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baik makhluk? Qul bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah menerangkan, rajulun bi sullatin min ghanami yuqimu shalah wa yu'tu zakah, yaitu seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah peternaknya, tengah-tengah kambing peternakannya. Meski dia telah berada di tengah-tengah peternakannya, yuqimu shalah, dia tetap menegakkan sholatnya. Wa yu'tiyaz zakah, dan dia pun juga menunaikan zakatnya. Ini sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Ala ubirukum bi khairil bariyah. Nabi pun bertanya sekali lagi, apakah kamu aku beritahu tentang sebaik-baik makhluk? Qalu bala ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, alladzi yas'alu billah wa la yu'ti bi. Orang yang meminta kepada Allah dan dia tidak. Orang yang meminta kepada seorang dengan menyebut asma Allah, wala yu'ti, dan dia pun tidak diberikan. Meminta kepada orang lain dengan menyebut asma Allah, tapi kemudian tidak diberikan. Ini malah justru sebaik-baik makhluk. Karena apa? Meminta-minta itu seperti mengumpulkan bara api di tangannya. Orang yang minta-minta besok dari kiamat akan menghadap kepada Allah dengan tidak ada daging di wajahnya. Jamaah ahad pagi yang berbahagia, demikian sekilas tafsir ringkas, tafsir secara ringkas dari surat Al-Bayyinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami, kemudian juga bisa menghayati makna yang terkandung di dalamnya, dan akhirnya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.